Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Berjumpa kembali dengan saya dalam khotbah online GPC Anugerah Bermazmur 7 Maret 2021. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih sudah memberkati kami, sudah menolong kami di dalam banyak hal yang telah terjadi, dan Tuhan telah memberikan kepada kami kekuatan sampai hari ini. Sebentar kami akan menerima firman-Mu, berbicara dan berkata-katalah, karena kami bukan cuma ingin mendengar, tapi kami ingin mengerti dan kami ingin bertumbuh di dalamnya. Kuduskan, sucikan kami, supaya kami boleh layak menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi pendengar yang akan mendengarnya, sehingga kami sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan. Urapan-Mu dicurahkan dan kami semua diberkati. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa kabar? Saya berharap kita semua ada di dalam kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Saya percaya kita sama-sama diberkati oleh kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Hari ini saya mau menyampaikan satu tema firman Tuhan, yaitu apakah Tuhan sudah berubah? Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini kita mungkin pernah berkenalan dengan seseorang yang sangat kita kasihi. Seseorang yang begitu dekat dengan kita, yang kita merasa jiwaku mengenal dia. Tapi tiba-tiba suatu kali atau suatu hari dia bisa berubah 180 derajat. Dan kita menjadi merasa sangat heran kenapa bisa begitu. Dan mungkin ada banyak orang-orang lain yang menunjukkan perubahan-perubahan yang sama, walaupun tidak persis sama. Namun itu cukup membuat kita berpikir bahwa orang-orang di sekitar kita bisa berubah. Dan tanpa kita sadari, kita pun juga bisa berubah. Tetapi bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan bisa berubah? Dari keadaan baik-baik, lalu kita memasuki masa pandemi. Segala sesuatunya berjalan menjadi tidak normal. Ada banyak orang menjadi sakit, menjadi menderita, dan banyak yang mati. Kondisi ekonomi hancur. Lalu kita mulai bertanya, apakah Tuhan sedang berubah sikap kepadaku? Karena yang terjadi bukanlah kepada orang lain, tetapi itu terjadi di dalam pengalaman hidup kita sendiri. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan belajar dari kitab Ayub untuk memahami Tuhan dari sisi yang tepat, sehingga kita tahu dengan persis seperti apakah Allah kita, seperti apakah Tuhan kita. Ayub pasal 42 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara-saudara, pada mulanya
Ada seorang yang sangat kaya, bahkan dikatakan dia adalah terkaya di sebelah timur, di wilayah timur. Orang kaya ini bukan cuma memiliki kekayaan, tetapi dia memiliki kesalehan dan takut akan Tuhan. Dan saya yakin saudara pasti sudah bisa menebak bahwa dia adalah Ayub. Saudara, ketika Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi mataku sendiri sekarang memandang engkau. Itu menunjukkan adanya satu perubahan pandangan Ayub tentang Tuhan. Tadinya dia memandang Tuhan dari sisi yang sangat positif. Mengapa? Karena dia makmur. Dia punya segala-galanya. Dia punya 10 anak, 7 anak laki-lakinya, 3 anak laki-lakinya. Dia punya begitu banyak ternak. Dia punya banyak penjaga-penjaga yang dipekerjakannya. Dia punya pesuruh. Dia sangat kaya. Hidupnya enak, saudara. Dan tentu saja dia akan melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang melindungi, memberkati, mencukupi, dan semuanya positif. Tetapi kita akan melihat bahwa kisah Ayub tidak berhenti dari situ. Tiba-tiba dia mengalami satu peristiwa-peristiwa yang sangat buruk di dalam kehidupannya. Dan itu mengubah pandangan Ayub tentang Tuhan. Tadinya dia melihat positif, tapi sekarang dia melihat bahwa Tuhan tidak seperti yang semula yang dia lihat, yang dia alami, yang dia rasakan. Saudara-saudara, sekali lagi bahwa Ayub 42 ayat 5 dan 6 ini keluar dari mulut seorang manusia yang mengalami penderitaan batin dan fisik secara luar biasa. Pengalaman buruknya mendorong dia melihat Allah sebagai pribadi yang bersalah dan dirinya lah yang paling benar. Tadinya tidak demikian. Ada 4 penderitaan yang menyebabkan Ayub menilai Tuhan secara negatif. Yang pertama, sumber kekayaan yang membuat dia merasa nyaman, membuat dia merasa senang, membuat dia merasa enjoy dan menikmati kehidupan dicabut oleh Tuhan, dihabisi. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 14 sampai 17 menunjukkan ada 3 kali peristiwa yang beruntun terus dalam waktu yang sangat singkat, boleh dibilang hampir bersamaan, karena para pesuruhnya memberitahu, yang lainnya datang memberitahu, yang lainnya datang memberitahu. Saudara-saudara, di dalam ayat 14 sampai 15 pasal 1 kitab Ayub, Alkitab menuliskan bahwa lembu sapi Ayub dirampas oleh orang Sheba. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, memukul penjaganya dengan mata pedang. Namun sementara orang itu berbicara, di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, datanglah orang lain dan berkata, api menyambar dari langit, membakar memakan habis kambing, domba dan penjaga-penjaga. Jadi saudara, setelah lembu, sapi, kambing dan domba penjaganya dibakar oleh api dari langit. Apakah itu api dari langit? Sangat mungkin api dari langit itu mungkin adalah petir atau kilat yang membakar semuanya. Dan itu membuat kekayaan Ayub habis. Tapi belum sampai di situ. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan bahwa orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan menyerbu dan merampas unta-unta dan memukul penjaganya. Jadi lembu sapi, kambing domba, unta, semuanya habis. Tidak tersisa. Saya yakin bahwa di dalam kondisi seperti ini, seorang yang tadinya bahagia dan senang pasti akan down. Seorang yang punya banyak perusahaan,
tiba-tiba menerima telepon bahwa pekerjaannya tidak lancar dan mulai mengalami pailit satu persatu dalam waktu yang bersamaan karena banyak faktor. Saya ketika dia ditelepon perusahaan pertamanya hancur, dia pasti berpikir, oh saya masih punya saham di perusahaan itu, hancur lagi. Yang lainnya lagi dia berpikir, oh oke lah masih ada kebun, hancur lagi, habis semuanya. Saya yakin pasti dia down. Bahkan bisa-bisa sakit jantung dan mati saat itu. Tapi Ayub dalam hal ini masih kuat. Ini yang luar biasa di dalam kehidupan Ayub. Saudara-saudara, ekonomi yang terpuruk adalah sebuah persoalan berat bagi manusia untuk mempertahankan kepercayaannya terhadap Tuhan yang mengasihinya. Ayub punya alasan untuk mengatakan bahwa Tuhan masih mengasihinya dalam keadaan seperti ini, karena imannya teguh dan kokoh. Tetapi saudara-saudara, ketika waktu berjalan dan dia mulai merasakan kekayaan yang sudah dirampas dan habis itu berdampak terhadap kehidupan sehari-hari, dia tidak punya apa-apa. Mau ini tidak bisa, mau itu tidak bisa, mau suruh pembantu sudah tidak ada. Pasti dia akan merasakan sakitnya. Dan itu bisa merubah pandangan-pandangan Ayub tentang Tuhan. Tapi yang jelas untuk awal, Ayub tidak bersalah. Yang jelas, keadaan dan kondisi seperti ini bisa membuat seseorang mengalami pergeseran pandangan, pergeseran nilai tentang Tuhan. Bahkan bergesernya bisa sangat jauh, bisa membuat dia sangat ragu dan berhalusinasi. Dan itu yang disebut dengan halusinasi iman. Halusinasi iman yang negatif, bukan yang positif, saudara. Imannya tadi positif tentang Tuhan, tetapi sekarang ketika menghadapi begitu banyak penderitaan dan bentuk penderitaan, maka imannya bisa menjadi negatif terhadap Tuhan. Nah, ini halusinasi. Apakah halusinasi? Halusinasi adalah sebuah sensasi di dalam pikiran kita yang berasal dari sumber yang sebenarnya tidak nyata dan tidak ada. Sehingga ketika seseorang berhalusinasi, seseorang bisa mencium sesuatu, membau sesuatu, merasa sesuatu, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, tetapi sebenarnya tidak ada. Ketika seseorang mengalami halusinasi iman, maka seringkali dia melihat di dalam diri Tuhan yang sebenarnya tidak ada. Allah yang positif menjadi negatif. Padahal Allah tidak pernah negatif. Itu halusinasi, itu tidak ada. Tetapi ketika mengalami penderitaan yang bertubi-tubi, orang akan cenderung melihat Tuhan sebagai Allah yang positif. Bukan lagi Tuhan, tapi monster. Apakah saudara termasuk orang yang melihat Tuhan seperti monster? Berhati-hatilah. Saudara-saudara, kita akan melihat yang kedua. Apa saja penderitaan yang menyebabkan Ayub melihat Tuhan secara negatif? Katakanlah dia punya alasan untuk melihat seperti itu. Yang kedua adalah Ayub kehilangan 10 anaknya sekaligus. Anak-anak yang dicintainya dihabisi. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan bahwa anak-anak laki dan perempuannya sedang makan-makan dan minum anggur. Berarti mereka sedang dalam keadaan senang dan bahagia. Karena orang tuanya adalah orang yang sangat kaya. Dan mereka melakukan itu berkali-kali, saudara. Dibuat sebuah jadwal yang tetap. Sang papa adalah sangat kaya, tidak ada masalah. Tapi kalau orang tua tidak kaya, duit tidak ada, jangan lakukan itu. Itu sama dengan pemborosan dan merusak ekonomi secara pelan-pelan atau bahkan drastis kalau sering terus-terusan, akhirnya menjadi miskin, ya. Lalu tiba-tiba, saudara, angin ribut dari seberang padang gurun itu bertiup dan merobohkan
rumah atau tempat di mana anak-anak Ayub sedang berpesta. Dan Alkitab mengatakan, angin itu benar-benar menghancurkan rumah di 4 penjurunya. Berarti sangat keras sekali. Dari barat, timur, selatan, utara, dipukul, dihantam sangat kuat sehingga menjadi roboh dan menimpa orang-orang muda itu dan mereka mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehilangan adalah sesuatu yang sangat menyakitkan di dalam hati kita. Tapi bagi seorang ayah, kehilangan seorang anak secara tragis adalah sebuah kehancuran batin yang paling dalam. Apalagi jika 10 orang anak meninggalkannya ke alam kekekalan dan tidak dapat bertemu kembali. Bagaimana rasanya? Dulu ada seorang ibu di persekutuan doa yang punya keluarga di Aceh. Pada waktu tsunami datang dan menghantam tempat itu, bukan 1, 2, dan 3, tapi ada banyak saudara-saudaranya mati seketika. Dan saya bisa melihat dari raut wajahnya begitu sedih dan begitu terpukul. Tapi saudara-saudara, kalau saudara punya 10 anak dan semuanya mati dalam waktu yang bersamaan, saya yakin seorang ayah akan sangat sulit untuk menerima ini. Ini sangat menyakitkan, sangat menyedihkan. Sudah kekayaan habis, anak-anak dihabisi juga. Bagaimana rasanya? Saya yakin saudara bisa mengerti. Apa yang dialami Ayub adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi tidak berhenti di situ. Seluruh tubuh Ayub juga diserang oleh bara. Dan ini yang ketiga. Saudara-saudara, kekayaannya habis, anak-anaknya habis. Sekarang tubuhnya diserang oleh penyakit. Itu berarti pertahanan fisiknya pun juga hancur. Padahal di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat juga. Kalau dia sudah dipukul mentalnya 2 kali, kekayaan habis, anak-anaknya habis, sekarang dipukul lagi dengan penyakit yang luar biasa, saya yakin mental Ayub sudah hancur. Itu sebabnya ketika saya membaca kitab Ayub, saya melihat bahwa orang bernama Ayub ini memang orang yang sangat luar biasa. Itu sebabnya kita melihat bahwa Tuhan memang memilih dan menganugerahkan kepadanya kekuatan, supaya kita yang membaca, kita yang mengetahui kisahnya, kita dapat belajar banyak dari Ayub. Di dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-7 sampai ke-8, dikatakan bahwa iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu menimpai Ayub dengan bara dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Saudara-saudara, dari yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, yakni penyakit, semuanya bukan berasal dari Tuhan. Walaupun tampak Tuhan yang berinisiatif agar Ayub dicobai oleh setan, tapi tujuan Tuhan tidak pernah bermaksud untuk menghancurkan dan menyakiti Ayub. Tidak sama sekali. Tetapi iblis benar-benar ingin menghancurkan Ayub. Dari sejak pertama, iblis memusuhi manusia. Alkitab sendiri menuliskan di dalam kitab Kejadian bahwa keturunannya akan meremukkan kepala iblis. Itu manusia. Sudah terjadi permusuhan. Sedangkan iblis akan meremukkan tumit keturunan manusia. Jadi permusuhan ini terus menerus sampai hari ini. Oleh sebab itu, jika saudara menghadapi masalah-masalah, persoalan, problem, menghadapi hal-hal yang besar, bencana dan segala sesuatu, dengar, ada pekerjaan iblis di dalamnya yang ingin sekali menghancurkan dan merusak kehidupan kita. Iblis ingin membunuh kita, iblis ingin membantai, dan iblis ingin menghabisi kita.
tetapi ada tangan Tuhan yang sebenarnya masih menjaga dan melindungi kita sehingga kita masih baik-baik untuk saat ini. Dan kalau saudara merasa, wah saudara sudah parah seperti Ayub, tetaplah bertekun dan tetaplah berjalan dengan iman. Saya akan lanjutkan. Yang jelas di dalam Ayub pasal 7 ayat yang kelima dikatakan bahwa berengai dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras lalu pecah. Jadi saudara, ini seperti barah itu seperti sel yang membesar mengandung nanah karena infeksi. Ayub benar-benar mengalami suatu penyakit yang sangat menjijikkan. Bisul-bisul yang bernanah disertai rasa gatal yang berbau busuk. Sehingga kita bisa yakin bahwa Ayub saat itu bukan saja menjadi miskin, bukan saja menjadi orang yang malang karena anak-anaknya mati, tetapi juga dia menjadi seorang yang sangat hina dan kotor. Yang tadinya sangat terhormat, dia menjadi gembel yang sangat kotor. Dan dia pasti dijauhi oleh orang karena baunya busuk. Itu sebabnya saudara-saudara, saya yakin hidup Ayub benar-benar sangat terpuruk. Namun masih ada penderitaan lagi, yaitu yang keempat. Orang-orang yang sudah hancur dan jatuh terpuruk pasti membutuhkan teman-teman, membutuhkan orang-orang dekat, membutuhkan keluarga, membutuhkan orang-orang yang dikasih untuk mendukung dan menopang dia. Tetapi di dalam hal ini, istri dan sahabat-sahabatnya malah menghakimi dia. Ini adalah sebuah pencobaan yang sangat-sangat berat yang telah dialami oleh Ayub. Di dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa istrinya berkata kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Apakah engkau masih akan terus berbuat baik? Kutuki saja Allahmu dan lalu matilah. Saudara-saudara, istri diciptakan sebagai seorang penolong ketika seorang suami dalam keadaan terpuruk. Tapi kali ini sang istri meninggalkan dia. Sahabat-sahabatnya demikian juga. Tadinya bersama dia di 7 hari pertama, diam karena sangat berat keadaan Ayub. Tetapi setelah itu mereka mulai menghakimi, mulai menyalahkan Ayub. Bahkan saudara-saudara, para sahabat mulai mengatakan hal-hal tentang Tuhan, tetapi itu bukan yang sebenarnya dilakukan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, dunia yang begitu nyata bagi kita, kerasnya kehidupan, penderitaan yang bukan khayalan, itu bisa membuat kita merasakan sakit luar biasa. Ketika pukulan bertubi-tubi datang, itu seperti anak-anak panah yang tertancap di dalam tubuh Ayub. Dan kitab Efesus, surat Efesus mengatakan bahwa kita harus berlindung dengan perisai iman agar panah-panah api si jahat tidak menancap dan menghancurkan kita. Tapi kali ini saudara, pelindung daripada Ayub kelihatannya sudah semakin lemah. Dia dipukul bertubi-tubi. Yang jelas Ayub bukan cuma turun tahta, tapi dia kehilangan martabatnya sebagai yang mulia. Dan dia merasa hina, miskin, telanjang. Karena para kekasihnya yang tadinya mendukung, melayani, mengasihi dia, sekarang juga direnggut. Saudara, Ayub sudah tidak punya apa-apa lagi. Maka izinkan saya berkata, bukankah sangat wajar jika di dalam kondisi dan keadaan seperti ini Ayub berpikir bahwa Tuhan sudah berubah sikap kepadanya. Karena tadinya dia adalah seorang yang sangat diberkati secara materi, secara fisik, dengan kehidupan yang wow, luar biasa. Tetapi kali ini dia berada di dalam keadaan yang paling buruk, titik nol, tidak punya apa-apa. Imannya yang tadi positif sekarang menjadi negatif. Saudara-saudara, Ayub mengalami halusinasi iman. Imannya bergeser kepada sesuatu yang salah tentang Allah. Mengapa iman bisa berhalusinasi?
Ya karena iman sedang mengalami sakit. Seorang yang kena diabetes, kadar gulanya sangat tinggi, bisa mengalami halusinasi. Seorang, katakanlah seorang nenek, waktu itu yang sedang saya kunjungi di rumah sakit terkena diabetes dan kadar gulanya tinggi. Dia sedang terbaring, saudara, di tempat tidur, dan di sebelahnya ada tembok yang memisahkan dia dengan orang lain. Tapi dia berkata, itu ada suster itu di situ, suruh kesini. Dia tidak melihat tembok, saudara. Kenapa? Dia sedang berhalusinasi. Sama, saudara, ketika anak-anak Tuhan, ketika orang-orang percaya sedang mengalami sakit luar biasa, mau tidak mau juga berdampak kepada imannya. Dan ketika imannya berhalusinasi, dia tidak bisa lagi melihat Tuhan sebagai sosok pribadi yang positif, sosok pribadi yang baik, sosok pribadi yang mengasihinya, yang mencintainya. Dia akan cenderung melihat Tuhan adalah Allah yang tidak peduli, Allah yang sudah bosan kepadanya, Allah yang tidak mencintainya, Allah yang membuang dirinya. Tidak lagi bisa melihat Tuhan sebagaimana adanya. Dan itulah halusinasi iman. Saudara-saudara, sejatuh-jatuhnya Ayub di hadapan Tuhan, tetap saja kita melihat bahwa kitab ini memberikan inspirasi bagi manusia untuk bertahan di dalam penderitaan ataupun keadaan yang paling sulit dalam kehidupan, dengan melihat Tuhan sebagai pribadi yang tidak pernah berubah dan tetap mengasihi umatnya. Itu sebabnya jangan beranjak dari tempat saudara. Tunggu sampai semua dan seluruh pengajaran ini boleh kita terima. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan memang sangat baik. Yang jelas berubahnya Tuhan bukan karena dia berubah-ubah, tetapi pandangan kita lah yang tidak lengkap. Pandangan kita lah yang tidak sempurna tentang Tuhan. Itu sebabnya kita menganggap bahwa seakan-akan Tuhan telah berubah. Kegagalan kita melihat Tuhan secara utuh juga dihasilkan oleh halusinasi iman. Iman kita sedang sakit, maka kita tidak bisa melihat Tuhan sebagaimana seharusnya. Kita melihat Tuhan dengan kacamata dan pandangan kita yang salah. Bahkan yang kita lihat, yang kita pikirkan, yang kita rasakan tentang Tuhan, itu sebenarnya tidak ada. Kita berkata Tuhan tidak baik, padahal Tuhan itu baik. Kita berkata Tuhan tidak memiliki kasih, padahal Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia mati di atas kayu salib bagi kita. Apalagi yang kurang? Tapi ketika kita berpikir salah tentang Tuhan, itu disebabkan karena kita sedang mengalami halusinasi iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tidak bisa melihat Tuhan secara utuh. Itu karena kita memandang keadaan dan kondisi sebagai manifestasi pribadinya. Ketika seseorang mengalami kecelakaan lalu dia berpikir bahwa Tuhan ingin menghajar dan menyakiti dia. Padahal di dalam kehidupannya dia adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Seorang yang suka beribadah, yang hidup dan berusaha untuk mengikuti firman Tuhan seperti Ayub, yang begitu saleh dan takut akan Tuhan, tapi masih juga mengalami hal itu. Bisa saja kondisi dan keadaan yang buruk itu membuat dia berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi dia. Tuhan sedang menjadi oposisi dan menjadi polisi atau menjadi seorang monster yang ingin menyakitinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita menjadi orang-orang yang salah memandang dan menilai Tuhan. Seharusnya kita melihat bahwa di dalam setiap kejadian dan perkara yang buruk dan sepahit apapun, kita memandang bahwa itu adalah karya Tuhan yang sangat besar, yang sangat indah untuk kita. Karena kita tidak pernah tahu
di balik semua peristiwa yang telah terjadi. Jadi jika keadaan dan kondisi di sekitar kita hanya sebuah alat atas karya-karyanya, maka kita bisa percaya apapun yang terjadi, yang buruk, yang pahit, juga termasuk bagus, itu adalah alat, itu adalah karya Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa percaya bahwa hal itu pasti ditujukan untuk mendatangkan kebaikan dan bukan kecelakaan. Karena saudara-saudara, semua yang terjadi ini bukan tujuan, tetapi cara untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Jadi jika sebuah proses rumit, sulit, yang terkesan tidak adil dan kejam untuk seorang anak yang sedang dipersiapkan untuk memimpin perusahaan besar, oleh program seorang ayah dianggap sebagai hukuman, maka mau tidak mau sang anak pasti cenderung berpikir bahwa sang ayah adalah ayah yang jahat, ayah yang negatif. Saya yakin dalam keadaan seperti itu seorang anak akan gagal memahami cinta dan rencana besar ayahnya untuk masa depannya. Sama seperti kita akan gagal memahami cinta dan rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita kalau kita melihat Tuhan dengan cara yang salah. Apakah saudara sedang beranggapan bahwa Tuhan sedang berubah dalam hidup saudara? Cek kembali, introspeksi diri. Karena Tuhan sebenarnya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, Ayub yang hidup makmur, diberkati, dihormati karena rasa takut kepada Tuhan, melihat Tuhan sebagai pelindung yang mengasihinya dan pribadi yang membuatnya bahagia. Saat penderitaan bertubi-tubi datang, ia melihat Tuhan seperti seorang diktator yang kejam dan egois, yang mau menangnya sendiri. Bahkan dia berkata bahwa kalau dia salah pun, kalau dia benar dan tidak bersalah pun, dia pun juga masih bisa disalahkan oleh Tuhan. Karena tidak ada seseorang yang bisa menjadi perantara untuk melindungi dia, untuk menjaga dia. Puji Tuhan, di era perjanjian baru kita punya perantara, yaitu Yesus yang sudah mati untuk kita. Dia yang akan menjaga kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang jelas dari seluruh pengalaman hidup bersama Tuhan, akhirnya Ayub sadar dan mengakui kesalahan terbesarnya. Kadang telah menghakimi Tuhan yang disebabkan oleh kebodohannya, ketidakmengertiannya tentang Tuhan. Dan itulah yang seharusnya membuat kita sadar bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan untuk kita, tapi Dia merencanakan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Bila hari-hari ini ada anak-anak Tuhan yang mulai kecewa, putus asa, seakan-akan perlakuan Tuhan berubah dari cinta menjadi benci, dari peduli menjadi tidak peduli, sadarlah, karena Ayub akhirnya menyesal sebab ternyata dia salah untuk mengenal Allah yang tidak pernah berubah mengasihinya. Tuhan sayang kita, Tuhan mengasihi kita, Dia tidak pernah berubah. Pengalaman kita di dalam mengenal Dia itu tidak lengkap. Pengetahuan kita memahaminya juga tidak sempurna. Jadi awas, kalau kita bisa saja salah paham tentang Tuhan, karena kita memang belum mengerti, sehingga kita salah menilai. Bahkan sangat berbahaya, kita bisa menghakimi Tuhan karena kebodohan-kebodohan kita. Mari kita bertobat seperti Ayub dan menikmati pemulihan dari Tuhan, mengalami pemulihan dari Tuhan. Saudara-saudara, kita akan masuk ke bagian terakhir, yakni ada 3 pemulihan yang dialami oleh Ayub. Yang pertama, Ayub dijadikan imam bagi para sahabatnya. Ayub yang tadinya sangat hina, Ayub yang tadinya ditinggalkan oleh semua orang,
sekarang diangkat kembali jauh lebih tinggi dari mereka. Ayub dijadikan imam. Di dalam Ayub 42 ayat 7 sampai 9, di ayat 7 dulu, Tuhan menyatakan bahwa dia sangat murka kepada sahabat-sahabat Ayub, karena mereka tidak berkata benar tentang Tuhan seperti Ayub. Dan Tuhan berbicara kepada Ayub, oleh sebab itu kata Tuhan, ambil 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba, pergilah kepada hambaku Ayub. Tuhan mengatakan ini kepada para sahabat Ayub untuk menundukkan diri lagi, karena Ayub adalah imam mereka. Ayub ditinggikan kembali oleh Tuhan. Ayub meminta doa, dan akhirnya para sahabatnya benar-benar dilepaskan dari murka Tuhan. Saudara-saudara, memang tidak semua ayat saya baca karena itu akan menjadi sangat banyak sekali. Tetapi saudara bisa membaca sendiri dari di layar yang saudara lihat di HP atau mungkin di televisi. Yang jelas, Ayub mengalami pemulihan dari Tuhan. Yang kedua, kekayaan Ayub dikembalikan 2 kali lipat. Di dalam Ayub 42 ayat 12 dikatakan bahwa Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 onta, dan seterusnya. Saudara-saudara, dulu dia cuma punya 7.000 ekor kambing domba. Dia cuma punya 7.000 unta. Tapi sekarang dibalikan 2 kali lipat menjadi 14.000. Dulu dia cuma punya 500 lembu dan 500 keledai betina. Sekarang dia punya 1.000 lembu dan 1.000 keledai betina. 2 kali lipat Tuhan kembalikan. Dan itu sangat luar biasa. Dan yang ketiga, bukan cuma martabat Ayub dikembalikan, ditinggikan kembali pada waktunya, tetapi juga kekayaannya. Dan yang ketiga, 10 anaknya dikembalikan dengan bonus kecantikan dari putri-putri ketika putri Ayub. Anak Ayub ada 10, 7 laki-laki, 3 perempuan. Yang pertama sudah dihabisi, saudara ya. Kata-katanya agak kasar, dihabisi, tapi itu yang terjadi. Tuhan ambil. Tapi sekarang Tuhan kembalikan lagi 10 lagi, saudara. 7 laki-laki, 3 perempuan. Cuma yang 3 perempuan ini adalah gadis-gadis yang sangat cantik di negeri itu dan tidak ada yang mengalahkannya. Itu adalah bonus. Tapi ketika Tuhan mengembalikan 10 anak-anak Ayub, itu menunjukkan bahwa itu memang benar-benar dari Tuhan. Karena Ayub bisa saja punya anak lagi, tapi bisa-bisa dia tidak memiliki 7 anak laki-laki dan 3 perempuan. Bisa saja 5 anak laki-laki, 5 anak perempuan. Tapi ini sama, 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Itu berarti Tuhanlah yang melakukannya. Saudara-saudara, rahasia besar pemulihan Ayub terletak dari kasih dan kerendahan hatinya kepada para sahabatnya. Terletak daripada ketaatannya kepada Tuhan untuk mengampuni para sahabat. Ayub 42 ayat 10 dikatakan bahwa setelah Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat kepunyaannya yang dahulu. Ia tidak sakit hati. Dia mau mengampuni para sahabatnya, mau berdoa bagi sahabatnya. Kasihilah sama manusia dan berdoalah bagi mereka yang mengutuk kamu, yang menganiaya kamu. Saudara-saudara, hal penting dalam kehidupan jika kita rindu dipulihkan oleh Tuhan, maka berdamailah dengan musuh-musuh saudara dan berdamailah dengan masa lalu. Tinggalkan itu, mulai kehidupan yang baru, yang bahagia, yang sejahtera bersama-sama dengan Tuhan yang memang telah merancangkan segala sesuatu, bahkan yang pahit, yang tidak enak, yang menyakitkan. Karena di dalam semuanya itu Tuhan memiliki tujuan untuk mengubah kita menjadi pribadi yang penuh dengan kemenangan di dalam Dia yang mengasihi kita semua. Saudara-saudara, yang menarik untuk direnungkan, Tuhan bahkan memberikan kepada Ayub untuk menikmati keindahan dalam masa-masa pemulihannya. Di dalam Ayub 42 ayat 16 sampai 17 dikatakan bahwa sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya.
Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Oh, Ayub menikmati berkat Tuhan di masa-masa pemulihannya. Dia memang telah hancur dan terpuruk, tapi Tuhan bangkitkan kembali menjadi seorang yang benar-benar diberkati. Saudara rindu diberkati Tuhan, saudara rindu dipulihkan oleh Tuhan, belajarlah dari kisah Ayub. Ada 3 hal yang harus kita tahu. Yang pertama, bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Pengenalan kita kepada Dialah yang tidak lengkap dan tidak sempurna. Itu sebabnya saudara-saudara, belajarlah dengan cermat dan tekun dan sabar akan Tuhan. Karena itu akan membuat wawasan kita akan lebih luas, lebih terbuka, lebar untuk mengenal pribadi Tuhan yang sesungguhnya, sehingga kita memiliki pengenalan yang baik. Yang kedua, yang harus kita ketahui, pandangan negatif tentang Tuhan itu disebabkan oleh karena keadaan dan kondisi buruk yang kita alami dan lihat, dan bukan karena percaya kepada firman-Nya. Dengan demikian, kita membutuhkan firman Tuhan untuk mengenal pribadi Allah secara benar dan tepat. Dan itu dibutuhkan iman, dibutuhkan percaya di dalam hati kepada Tuhan yang telah berfirman. Dengan demikian kita akan melihat Tuhan dengan cara yang benar. Karena Tuhan memperkenalkan pribadinya adalah melalui firman-Nya, bukan melalui peristiwa yang acak yang terjadi di muka bumi. Kita tidak akan tahu ujungnya, awalnya, tengahnya. Kita akan bingung sekali. Saudara-saudara, seperti mengoperasikan barang elektronik berteknologi canggih, saudara membutuhkan buku panduan. Dan bukan mengotak-atiknya sesuai dengan keinginan saudara lalu dicoba-coba. Jika demikian, barang elektronik berteknologi canggih itu bisa merusak, bahkan mungkin bisa terbakar dan meledak. Kita tidak tahu. Tapi kalau kita punya buku panduan, maka kita akan dituntun, dipimpin. Seperti itulah di dalam kehidupan. Kalau kita ingin mengenal Tuhan secara pribadi dengan pengenalan yang benar, kita harus belajar firman-Nya. Harus, tidak boleh tidak. Kalau tidak demikian, maka kita akan keliru mengenal Dia. Yang ketiga, pemulihan terjadi saat kita mengenal Tuhan dengan benar dan mau taat untuk melakukan pengampunan terhadap musuh-musuh dan masa lalu kita. Artinya kita harus benar-benar mengampuni semuanya itu dan meninggalkan jalan yang lama. Kita memulai kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Itu berarti memandang dunia dan segala sesuatunya dengan mata Tuhan. Atau memandang dunia dan segala sesuatunya seperti Tuhan melihatnya. Dan itu akan membuat kita mengalami pemulihan sejati. Saya rindu bahwa firman Tuhan boleh memberkati kita semua, dan kita akan mengalami pemulihan seperti yang dialami Ayub. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu kemenangan
jaga